Film dibuka, memperkenalkan kita dengan Arthur. Arthur adalah seorang pembunuh bayaran pro, dengan satu ciri khas khusus, menghabisi target seperti insiden kecelakaan. Target Arthur selanjutnya, adalah seorang ketua mafia bernama Andy. Sebagai seorang ketua mafia, tentu Andy dijaga puluhan pengawal bersenjata. Tapi Arthur yang cerdas dan lihai, mampu membantai si ketua mafia, tanpa menyisakan kekacauan sedikit pun. Kemudian, Arthur bergegas keluar dari rumah, dengan menyamar sebagai seorang koki. Tak lama berselang, barulah para anak buah Andy menyadari, bahwa ketua mereka, telah tewas mengapung di kolam renang. Ketika para pengawal sedang sibuk, mengurus jasad si bos mafia, di saat itulah, Arthur bergegas kabur. Kemudian, Arthur pulang ke rumahnya, yang berada di pulau terpencil. Di kediaman rahasianya tersebut, Arthur biasanya menghabiskan waktu, mengatur strategi cerdas, untuk membantai para targetnya. Semua target yang Arthur habisi, memakai metode yang sama, yaitu seperti sebuah insiden kecelakaan. Kemudian di keesokan paginya, Arthur melihat berita terkait kematian Andy, yang dinyatakan mati karena tenggelam. Arthur sangat lega, karena misinya kemarin, berjalan sesuai rencana, seperti pada misi-misi sebelumnya. Lalu di sore harinya, Arthur menemui Martin. Mentor yang telah mendidik Arthur, sampai menjadi pembunuh bayaran handal, seperti sekarang ini. Namun ternyata, Martin sudah lama pensiun, sejak kedua kakinya mengalami kelumpuhan, akibat sebuah misi yang gagal. Martin kembali memuji Arthur, yang mampu menyelesaikan misi dengan sempurna, tanpa menyisakan kekacauan sedikit pun. Setelah mendapatkan imbalannya, Arthur langsung singgah ke sebuah bar. Kemudian, Arthur bertemu seorang wanita, yang langsung ia boyong ke rumah, untuk diajak bercocok tanam. Di keesokan harinya, Arthur kembali mendapat misi dari organisasi, yaitu menghabisi seorang target, yang tak lain adalah Martin. Jelas Arthur sangat kaget, mengetahui kalau dirinya, mendapat misi menghabisi Martin, mentor yang sudah Arthur anggap, seperti ayah kandungnya sendiri. Kemudian, Arthur menelpon organisasi, untuk menanyakan hal terkait. Karena Arthur tidak ingin bertindak gegabah, yang langsung menerima misi tersebut, sebelum memastikan kebenarannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, organisasi langsung mengatur pertemuan, antara Arthur dan si bos besar. Singkat waktu, Arthur bertemu bos besar organisasi, yang diketahui bernama Robbie. Tanpa berbasa-basi lagi, Arthur langsung bertanya, tentang kebenaran misi tersebut, dan kenapa Martin harus dihabisi. Mengingat, Martin adalah pembunuh bayaran senior, yang sudah sangat berjasa kepada organisasi. Menanggapi pertanyaan Arthur, Robbie pun lantas menjelaskan alasannya, perihal kenapa Martin harus dihabisi sebelum terlambat. Robbie mengatakan, kalau mentor Arthur tersebut, telah melakukan kesalahan fatal, yaitu berkhianat. Martin telah menjual informasi rahasia, yang pada akhirnya menyebabkan 5 orang pembunuh bayaran tewas. Hal tersebut diperkuat, dengan adanya bukti, transferan uang dalam jumlah besar, yang masuk ke rekening pribadi Martin. Ternyata selama ini, Martin mengalami krisis keuangan, akibat berhutang besar kepada bank. Robbie memberi Arthur waktu 2 hari, untuk segera menghabisi Martin. Apabila Arthur menolak tugas ini, maka pihak organisasi, akan menugaskan pembunuh bayaran lain, dalam menghabisi Martin. Puts this company in danger if we have to. 48 hours. Or we'll see. Mengetahui akan hal itu, Arthur pun terpaksa menerima tugas menghabisi Martin. Karena Arthur tidak ingin Martin dihabisi dengan cara brutal oleh pembunuh bayaran lain. Berpindah di malam harinya, yang dimana Arthur bersiap akan memulai misinya, meskipun dengan berat hati. Arthur menghubungi Martin dan mengatakan perihal seorang pembunuh bayaran yang akan menghabisi Martin malam ini. Atas dasar itulah, Arthur lantas menyuruh Martin memadamkan seluruh aliran listrik, guna mengalihkan perhatian, dan bersembunyi ke tempat parkir. Martin yang percaya dengan Arthur, langsung menuruti instruksi dari anak didiknya tersebut. The service leads to an underground pond.
Vans. Setibanya di tempat parkir, Martin dibuat sangat terkejut. Karena pembunuh bayaran yang dimaksud oleh Arthur, tak lain adalah dirinya sendiri, anak didik Martin sendiri, yang ditugaskan untuk menghabisinya. Kalau Martin mau, ia bisa saja menghabisi Arthur, dengan pistol yang ada di tangannya. Akan tetapi, Martin enggan melakukan hal tersebut, karena ia sangat menyayangi Arthur. Lagi pula jika Arthur tewas, organisasi akan kembali mengutus pembunuh bayaran lain, untuk menghabisi Martin. Martin merasa, dirinya lebih baik tewas di tangan Arthur, yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri, daripada tewas di tangan orang lain, yang pasti akan menghabisi Martin, dengan cara yang brutal. Sehingga pada akhirnya, Martin pasrah dihabisi oleh Arthur, menggunakan pistol milik Martin sendiri. Arthur pula dengan berat hati, terpaksa menghabisi ayah angkatnya tersebut. Singkat waktu, Arthur menghadiri pemakaman Martin, yang juga dihadiri oleh Chris, yaitu putra kandung Martin. Jelas Chris sangat terpukul, atas kematian ayahnya tersebut, yang dinyatakan tewas, karena sebuah perampokan biasa. Seusai acara pemakaman, Chris lantas meminta Arthur, mengantarnya ke rumah almarhum si ayah, yang sebentar lagi, akan disita oleh pihak bank. Setibanya di rumah tersebut, Chris berjanji di depan Arthur, dirinya akan memburu si perampok, yang menghabisi ayahnya. Tanpa Chris sadari, kalau pelaku yang menghabisi ayahnya itu, sekarang ada di hadapannya. Malam itu juga, Chris memulai misinya, menghabisi semua perampok, yang ada di kota ini. Ia sengaja mendatangi setiap kawasan, yang rawan terjadi aksi perampokan. Kemudian Chris pura-pura mabuk, untuk memancing kedatangan para perampok. Setelah si perampok mendekat dan akan beraksi, inilah yang diperbuat oleh Chris. Setelah membuat si perampok cedera, Chris bersiap akan menghabisinya. Meskipun Chris tidak memiliki bukti, kalau si perampok inilah, yang telah menghabisi ayahnya. Di saat yang bersamaan, Arthur muncul menghentikan aksi nekat Chris, yang akan membuatnya mendekam di jeruji besi. Adegan film berpindah, pada seminggu kemudian, Chris yang sudah lama nganggur, lantas mengemis pekerjaan kepada Arthur, yaitu sebagai fatner, dalam misi berikutnya. Chris mengatakan kepada Arthur, kalau ini adalah saat yang tepat, untuk membalas budi kebaikan ayahnya, yang dulu memberikan Arthur pekerjaan. Arthur bersedia membantu Chris, yaitu memberinya pekerjaan, sebagai partnernya dalam setiap misi. Namun bukan untuk balas budi, tapi untuk butuh menebus rasa bersalah, karena Arthur telah menghabisi ayah Chris, yaitu Martin. Kemudian, Arthur mengajak Chris, menetap di rumahnya untuk sementara. Sembari dilatih menggunakan senjata, dari jarak dekat dan jauh. Dan semenjak hari itu, Arthur mulai melatih Chris, cara menghabisi target, seperti sebuah insiden kecelakaan. Metode pelatihan yang sama persis, seperti yang dilatih oleh Martin, sehingga menjadikan Arthur, sebagai pembunuh bayaran terbaik. Setelah hampir sebulan berlatih, Arthur mulai mengajak Chris, menjalankan misi pembunuhan berikutnya. Target Arthur kali ini, adalah seorang bandar senjata ilegal. Mereka mendatangi markas si bandar, dengan berpura-pura ingin membeli senjata. Ketika si target sedang lengah, Arthur mulai beraksi. Menghabisi sang target, seperti tewas karena bundir, menggunakan sabuk celana si target sendiri. Setelah misi tersebut selesai, Arthur lantas memberi misi pertama kepada Chris, yang akan Chris lakukan seorang diri, tapi dengan instruksi dari Arthur, yaitu menghabisi seorang target, yang merupakan pembunuh bayaran profesional, yang dikenal sangat brutal, dan diketahui bernama Anton. Akan tetapi, Anton memiliki sebuah kelemahan, yaitu ketertarikannya pada seorang pemuda tampan. Atas dasar itulah, Arthur menugaskan Chris, untuk mendekati dan merayu Anton. Dan ketika ada kesempatan, barulah Chris akan beraksi, yaitu menghabisi si target, dengan cara diracuni.
Setelah mendapat instruksi dari Arthur, Chris pun mulai bertindak, mendekati si target yaitu Anton. Tak membutuhkan waktu yang lama, Chris berhasil berkenalan dengan Anton. Setelah seminggu menghabiskan waktu bersama, Anton mulai jatuh hati dengan Chris. Menyadari akan hal tersebut, Arthur pun merasa, kalau ini adalah saat yang tepat, untuk Chris melenyapkan si target. Yaitu menggunakan racun, yang dicampur ke dalam minuman si target, sesuai rencana yang disusun oleh Arthur. Jika rencana ini berjalan lancar, maka Anton akan tewas, hanya dalam hitungan detik saja. Singkat waktu, Chris pun berkencan dengan Anton, di kafe biasa mereka bertemu. Sebenarnya di kafe tersebut, Chris punya banyak sekali kesempatan, mencampurkan racun itu, ke dalam gelas minuman si target. Akan tetapi, Chris malah mengurungkan niatnya, menghabisi target menggunakan racun, seperti yang diinstruksikan oleh Arthur. Karena Chris memiliki metode lain, untuk menghabisi target pertamanya tersebut. Kemudian, Anton mengajak Chris ke rumahnya. Setibanya di rumah Anton, Chris pun berpura-pura mabuk, untuk mengecoh perhatian si target. Dan ketika si target sedang lengah, Chris langsung mencekiknya menggunakan sabuk, seperti metode Arthur waktu itu. Akan tetapi, Anton yang seorang pembunuh bayaran pro, dengan sigap membalikkan keadaan, dan langsung menghajar Chris habis-habisan. Dalam keadaan posisi terpojok, pada akhirnya, Chris menemukan sebuah celah, dan berhasil menghabisi sang target. Sialnya, target pertama yang dihabisi oleh Chris, tidak terlihat seperti insiden kecelakaan, ataupun terlihat seperti aksi bundir. Tapi terlihat seperti pembunuhan biasa, yang dilakukan oleh pembunuh bayaran amatir. Kekacauan yang dibuat Chris, tentu membuat Arthur kecewa. Namun karena ini misi pertama Chris, Arthur pun memakluminya. Chris juga kecewa dengan dirinya sendiri, karena kecerobohannya tersebut, tidak hanya menyisakan kekacauan, tapi Chris juga hampir saja tewas, di tangan target pertamanya sendiri. Lalu di esokan harinya, Arthur mendatangi sebuah tempat, untuk mengambil uang imbalan, berikut mencari tahu misi selanjutnya. Tak lama kemudian, Arthur dihubungi oleh Robbie, yang langsung memarahinya. Dikarenakan Arthur, malah merekrut partner baru yaitu Chris, tanpa melapor dulu ke organisasi. Menanggapi itu, Arthur pun langsung menjelaskan, kalau partner barunya yaitu Chris, adalah putra kandung Martin. Arthur berusaha meyakinkan Robbie, seiring berjalannya waktu, Chris akan menjelma, menjadi pembunuh bayaran terbaik, seperti almarhum ayahnya, yaitu Martin. Arthur juga berjanji, jika Chris membuat kekacauan lagi, maka Arthur akan menyingkirkannya. Sehingga pada akhirnya, Arthur berhasil meyakinkan Robbie, untuk merekrut Chris, sebagai pembunuh bayaran baru. Apalagi sekarang ini, organisasi juga sedang kekurangan pembunuh bayaran. Singkat waktu, Arthur dan juga Chris, kembali mendapat sebuah misi, yaitu menghabisi seorang target, yang merupakan seorang pejabat korup. Di samping itu, si pejabat korup ini, tengah mengidap penyakit diabetes, dan selalu bergantung, pada suntikan cairan insulin. Atas pertimbangan tersebut, Arthur berencana, akan menghabisi si pejabat korup, memakai cairan obat insulin dosis tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, Arthur dan juga Chris, langsung terbang ke Chicago. Setibanya di kota tersebut, mereka berdua langsung beraksi. Dimulai dengan memanjat sebuah gedung, di mana si target berada sekarang. Setelah mengetahui seluk-beluk gedung tersebut, Arthur mulai merancang strategi, dalam menghabisi targetnya tersebut, tanpa membuat kekacauan yang berarti. Mengingat, si target merupakan seorang pejabat, yang memiliki puluhan bodyguard bersenjata. Sementara Chris sendiri, terlihat sudah mulai bisa beradaptasi, dengan cara kerja Arthur, yang sangat rapi dan teliti. Setelah semua persiapan selesai, Arthur dan juga Chris, berusaha menyusup ke ruangan si pejabat, dengan melewati lorong ventilasi. Setelah berhasil masuk ke ruangan tersebut, Arthur menyadari kalau si pejabat, terlihat dalam keadaan setengah sadar. Ternyata si pejabat korup ini, baru saja mengkonsumsi narkoboy, yang berjenis ketamin. Diketahui kalau zat ketamin, bisa mengurangi jumlah dosis insulin, yang akan disuntikan oleh Arthur. Sehingga pada akhirnya, Arthur memakai cara kedua, untuk menghabisi sang pejabat korup. Yaitu dengan cara, membuat si pejabat tersedak selang narkoboy, yang baru selesai ia konsumsi.
this one. A 4-bedroom in this market. Setelah berhasil menghabisi sang pejabat, Arthur pun menyadari beberapa orang bodyguard bersenjata sedang mengarah ke ruangan tersebut. Tidak ada pilihan lain, Arthur dan Chris pun memutuskan bersembunyi di ruangan ventilasi. Para bodyguard sangat terkejut mendapati si pejabat sudah tewas. Namun sialnya, di dalam persembunyian mereka, Chris malah tanpa sengaja menjatuhkan sebuah peluru yang disadari oleh para bodyguard. Sembari mengacungkan senjata, mereka memeriksa ruang ventilasi tersebut. Sehingga mau tidak mau, inilah yang diperbuat oleh Arthur. Akibat dari itu, baku tembak dan baku hantam pun tidak bisa dihindari lagi. Alhasil, sebagian besar bodyguard berhasil mereka berdua bantai. Setelah itu, Arthur dan juga Chris berusaha keluar dari gedung dan berbaur dengan kerumunan orang. Di saat yang bersamaan, para bodyguard yang masih tersisa terus berusaha mengejar mereka berdua. Supaya tidak menarik perhatian, Arthur dan Chris memilih berpencar dan akan bertemu lagi di bandara. Singkat cerita, Arthur tiba lebih dulu di bandara, sehingga tanpa sengaja, Arthur melihat sosok Michael. Pembunuh bayaran yang dinyatakan tewas, bersama 4 orang pembunuh bayaran lainnya, akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Martin, yaitu ayah Chris. Kemudian, Arthur langsung membuntuti Michael, sampai masuk ke dalam bis. Setelah itu, Arthur mulai menginterogasi Michael, sambil mengancamnya dengan senjata. Michael yang dalam posisi terpojok, dengan terpaksa membongkar semuanya. Kenyataan bahwa Martin tidak pernah mengkhianati organisasi, yang menyebabkan 5 pembunuh bayaran lain tewas. Dalang dibalik semua fitnah ini, ternyata adalah Robbie, yaitu si pemimpin organisasi. Yang dimana Robbie mendapat misi dari seseorang untuk membunuh Martin, dengan bayaran yang sangat mahal. Robbie yang tidak mungkin bisa menghabisi Martin begitu saja, ia pun langsung mengarang cerita bahwa Martin telah berkhianat. Dengan cara menugaskan Michael menghabisi 4 orang pembunuh bayaran lain, termasuk memalsukan kematian Michael sendiri. Kemudian, Robbie mengkambing hitamkan Martin sebagai pengkhianat sekaligus pelaku yang menyebabkan kematian mereka semua. Dengan semua bukti tersebut, barulah Robbie memiliki motif kuat untuk menugaskan Arthur menghabisi Martin, yaitu mentornya sendiri. Melihat ada sedikit celah, Michael malah berupaya menghabisi Arthur. Akan tetapi, Arthur dengan sigap membalikkan keadaan, dan berhasil menghabisi Michael. Setelah mengetahui fakta yang sesungguhnya, tentu Arthur menjadi marah besar, dan berniat akan balas dendam kepada atasannya yaitu Robbie. Kemudian, Arthur menghubungi Robbie, memperingatkannya untuk berwaspada. Karena sebentar lagi, ia akan datang, dan menghabisi Robbie, dengan cara yang paling brutal. Saat tengah berada di dermaga, dan bersiap menuju pulang ke rumah, Arthur pun menyadari, ada sekelompok orang, yang tengah berusaha membantainya. Ternyata mereka adalah para pembunuh bayaran, yang diutus langsung oleh Robbie, untuk menghabisi Arthur. Namun dengan begitu sigap, Arthur mampu membalikkan keadaan, dan berhasil meratakan mereka semuanya. Di tengah perjalanan menuju pulang, Arthur sempat menghubungi Chris. Di tengah panggilan tersebut, Chris memberi kode kepada Arthur, bahwa sekarang, dirinya dalam posisi terpojok di atas sofa. Mengetahui akan hal tersebut, Arthur langsung menyuruh Chris, menggunakan sebuah senjata, yang Arthur sembunyikan di balik sofa itu. Kemudian, inilah yang dilakukan oleh Chris. Sampai pada akhirnya, semua anak buah utusan Robbie, tewas di tangan Chris. Di saat yang bersamaan, Arthur pun sampai ke rumah. Lalu Arthur memberitahu Chris, terkait ketua organisasi yaitu Robbie, yang ingin menghabisi mereka berdua. Kemudian, Arthur menyuruh Chris, mengambil perlengkapan senjata, yang Arthur sembunyikan di dalam gudang. Di dalam gudang tersebut, Chris malah tanpa sengaja, menemukan pistol milik ayahnya, yaitu Martin. Membuat Chris mulai curiga, kalau kemungkinan besar, Arthur ada kaitannya, dengan kematian ayahnya tersebut.
Di tengah perjalanan, Chris secara tidak langsung bertanya kepada Arthur, apakah Arthurlah pelaku yang membantai ayahnya. Lalu secara tidak langsung pula, Arthur seakan membenarkan kalau memang dirinya lah pelaku yang menghabisi Martin. Dikarenakan sebuah kesalahpahaman, dan Arthur sangat menyesali perbuatannya. Hello, Finch. Singkat waktu, Arthur dan juga Chris tiba di rumah tangan kanan Robbie. Kemunculan mereka berdua tak lain untuk mencari tahu markas persembunyian Robbie saat ini. Awalnya si tangan kanan enggan untuk buka mulut. Tapi setelah anaknya diancam akan dihabisi, akhirnya si tangan kanan mau bicara. 300 Copeland Plaza! Where is it? Setelah mengetahui alamat persembunyian Robbie, Arthur dan juga Chris mulai bersiap untuk melakukan penyerangan. Namun di balik itu, Robbie sudah diberitahu oleh tangan kanannya, kalau saat ini, ia sedang diburu oleh Arthur dan Chris. Kemudian, Robbie beserta puluhan anak buahnya, bergegas meninggalkan markas tersebut. Namun di dalam perjalanan, mobil mereka diserang secara mendadak, oleh Arthur dan juga Chris. Sampai pada akhirnya, seluruh anak buah Robbie berhasil mereka berdua ratakan. Setelah itu, Arthur dan juga Chris langsung menghabisi Robbie. Kemudian, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke kota lain untuk bersembunyi sementara waktu. Ketika sedang dalam perjalanan, Arthur tak sengaja melihat Chris mengantongi pistol milik ayahnya, yaitu Martin. Akhirnya Arthur sadar bahwa ternyata Chris sudah mengetahui semuanya. Dan Chris berniat ingin menghabisi Arthur untuk balas dendam atas kematian ayahnya yang dihabisi oleh Arthur. Vengeance. Ketika sedang berhenti mengisi bensin, Chris malah dengan sengaja menumpahkan selang bensinnya. Arthur yang sedang menunggu di dalam mobil, menyadari apa yang diperbuat oleh Chris. Setelah itu, Chris mengarah ke toko, berpura untuk membeli minuman. Kemudian, Chris menembak mobil Arthur, hingga inilah yang terjadi. Chris sangat yakin, Arthur pasti sudah tewas, akibat ledakan mobil tersebut. Setelah itu, Chris kembali ke rumah Arthur, dan mengambil semua barang berharga, termasuk mobil milik Arthur. Kemudian, Chris pun beranjak pergi. Namun di tengah perjalanan, Chris menemukan secarik kertas, yang berisi pesan dari Arthur. Kemudian, inilah yang pada akhirnya terjadi, yang membuat Chris tewas seketika. Ternyata sebelum Chris sampai ke rumah, Arthurlah yang lebih dulu sampai, dan langsung menaruh alat peledak di dalam mobilnya tersebut. Karena di luar dugaan, Arthur ternyata masih hidup, dan masih sehat walafiat. Sebelum ledakan di pom bensin terjadi, ternyata Arthur sudah lebih dulu melompat keluar dari mobil. Setelah semua kejadian ini, Arthur memutuskan mengembara ke tempat lain, untuk memulai lembaran hidup yang baru. Kemudian, film pun selesai.